Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hubert Wong dengan NIM 28028282802438275. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Natural Language Processing. Tujuan presentasi kali ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang NLP, bagaimana teknologi ini bekerja, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita, serta tantangan dan implikasi etis. Topik ini sangatlah penting karena kita sekarang hidup di era digital di mana interaksi dengan teknologi semakin meningkat. NLP memungkinkan komputer memahami dan merespon bahasa manusia sehingga menciptakan berbagai inovasi seperti chatbot, asisten virtual, hingga sistem terjemahan otomatis yang membantu komunikasi antar bahasa. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu NLP. NLP adalah cabang dari AI yang memungkinkan komputer memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia. NLP digunakan dalam banyak aplikasi mulai dari chatbot hingga mesin pencari. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan teks atau ucapan manusia dengan cara yang lebih alami. Contohnya, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan ChatGPT. Teknologi ini sangatlah berperan penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pencarian internet, chatbot, hingga sistem translate otomatis. NLP terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan dalam pembelajaran mesin dan pemrosesan data. NLP sangatlah penting. Kenapa? Pertama, manusia berkomunikasi menggunakan bahasa alami, dan NLP membantu komputer memahami bahasa manusia secara alami. Yang kedua, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian informasi, chatbot, analisis sentimen, dan terjemahan otomatis. NLP terdiri dari dua komponen utama yang bekerja sama untuk memungkinkan pemrosesan bahasa alami secara efektif, yaitu yang pertama ada NLU yang kepanjangannya Natural Language Understanding. NLU ini berfokus pada mengubah teks menjadi format yang bisa dipahami oleh mesin seperti dalam analisis sentimen atau pengenalan entitas. NLU beberapa tugas yang dilakukan oleh NLU. Yang pertama, analisis sentimen untuk menentukan apakah suatu teks memiliki nada positif, negatif, atau netral. Misalnya dalam ulasan produk atau opini sosial media. Kedua, pengenalan entitas untuk mengidentifikasi elemen penting dalam teks seperti nama orang, tempat, tanggal, atau angka tertentu. Yang ketiga, pesaing sintaksis atau semantik untuk menganalisis struktur kalimat dan makna kata-kata dalam suatu konteks tertentu. Yang kedua, Natural Language Generation atau disingkat dengan NLG. NLG adalah proses di mana menghasilkan teks alami dari data yang tidak berstruktur. Misalnya, dalam ringkasan otomatis atau chatbot. Beberapa contoh penggunaan NLG. Pertama, pembuatan ringkasan berita secara otomatis. Sistem itu sistem membaca berita dan menghasilkan ringkasan yang lebih pendek tetapi tidak informatif. Kedua, chatbot dan asisten virtual. Itu memberikan respon dalam percakapan dengan pengguna berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, pembuatan laporan otomatis. Itu digunakan dalam industri.
Teknologi NLP terkini sudah berkembang pesat, seperti GPT-4o yang dari OpenAI. GPT ini adalah model AI yang terbaru yang memahami teks, gambar, audio, dan video, dan juga dapat menghasilkan teks yang lebih natural dengan pemahaman konteks yang lebih baik. Yang kedua adalah BERT. BERT ini asal dari Google. BERT ini berfokus pada memahami konteks kata dalam kedua arah sehingga lebih akurat dalam memahami makna kalimat. Lalu ada T5. T5 ini juga berasal dari Google. Tapi T5 ini berbeda dengan BERT, melainkan T5 ini berfokus mengonversi semua tugas NLP menjadi masalah pemetaan text to text. Yang berikut ini ada aplikasi NLP dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mesin pencari. NLP digunakan dalam mesin pencari seperti Google dan Bing untuk memahami maksud pengguna dan memberikan hasil pencarian yang lebih relevan. Contohnya fitur autocomplete dan search engine understanding yang membantu pengguna menemukan informasi yang dengan lebih cepat. 2. Media sosial digunakan untuk analisis sentimen, misalnya mendeteksi opini positif atau negatif dari komentar di media sosial. NLP juga berperan dalam menyaring konten yang tidak pantas atau mendeteksi ujaran kebencian. 3. Chatbot dan virtual assistant. Chatbot seperti ChatGPT, Siri, dan Google Assistant menggunakan NLP untuk memahami pertanyaan pengguna dan memberikan respon yang sesuai. Bisnis juga menggunakan chatbot untuk layanan pelanggan otomatis seperti chat otomatis dari Tokopedia. 4. Terjemahan mesin atau machine translation. Teknologi seperti Google Translate, DeepL, dan DeepL menggunakan NLP untuk translate teks antar bahasa dengan semakin akurat. Model NLP modern dapat menangkap konteks dan makna yang lebih baik dibandingkan metode translator sebelumnya. Yang kelima, ringkasan otomatis atau text summarization. NLP dapat digunakan untuk merangkum dokumen panjang menjadi versi yang lebih singkat tanpa kehilangan informasi penting. Contohnya, aplikasi berita yang menyajikan ringkasan artikel atau AI yang membantu meringkas poin-poin penting laporan bisnis. Yang keenam, pembuatan caption untuk gambar dan video. NLP dapat digunakan untuk bersama dengan teknologi computer vision untuk membuat deskripsi otomatis untuk gambar dan video. Contohnya, fitur add text otomatis di media sosial untuk membantu pengguna dengan keterbatasan penglihatan memahami konten visual. Tantangan dan implikasi etis. Meskipun NLP memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan utama yang harus dihadapi dalam pengembangannya. Yang pertama, tantangan teknis. Bahasa manusia sangat kompleks, penuh dengan makna ganda, sinonim, slang, dan konteks budaya yang sulit dipahami oleh AI. Dialek dan variasi bahasa juga membuat NLP harus mampu beradaptasi dengan berbagai cara komunikasi yang digunakan oleh manusia. Yang kedua, bias dalam model AI. Model NLP dapat dilatih menggunakan data dari internet yang bisa mengandung bias sosial, budaya, atau politik. Jika nggak dikendalikan, AI dapat memperkuat bias ini dan menghasilkan output yang diskriminatif.
Yang ketiga ada isu privasi dan keamanan data. NLP seringkali digunakan dalam layanan yang menangani data pribadi seperti chatbot, perbankan, atau analisis email. Tetapi ada resiko bahwa informasi sensitif dapat bocor atau digunakan tanpa izin pengguna. Yang keempat, penyebaran misinformasi. NLP dapat digunakan untuk berita palsu, deepfake, berbasis teks, atau konten berbahaya lainnya yang tidak bagus bagi masyarakat. AI yang tidak diawasi baik bisa menyebarkan informasi yang salah satu menyesatkan. Jadi sekian dari presentasi saya pada video ini. Terima kasih dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata.